Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wish that all of you are very fine today. Okay, you are going to listen. What is the topic of discussion today about the inflectional and derivational morpheme? Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope that all of you are very healthy and very fine today. As usual, that we would like to discuss about our subject study. It's about the morphology. Specifically, both me wants to explain about the inflectional morphemes and derivational morphemes. Now, listen carefully. We start from the inflectional morpheme. Okay. What is inflectional morphemes? Inflectional morpheme is the way we change words form to reflect things like tense, plurality, gender, etc. It is usually governed by consistent, predictable rules. This is known as regular inflections. As we know that inflections, it means that we just change the word form, but the meaning is the same. Take for example here, there is plurality, gender, and tense. Di sini berarti makna dari inflection morpheme, inflectional morpheme in Indonesian, inflectional morpheme inflectional itu adalah merubah hanya dalam bentuk katanya saja, tetapi maknanya tidak berubah dan tetap. Nah, di sini akan ada contoh, as we see that, di sini ada nanti dalam bentuk tenses, ada dalam bentuk jamak, atau sini ada gender dan sebagainya. Di sini it is usually governed consistent. Jadi itu mengikat kosakatanya itu, katanya itu secara konsisten, dan aturan-aturan juga itu bisa dikira-kira atau kita ketahui, ditebak di sini, Oke, for example, kita lihat dulu di sini contohnya, dari bentuk simple present, simple present, misalnya dalam kata, nanti ada dalam bentuk plural. Kita lihat dulu di sini, Nah, itu ada 3, ada past tense, ada 2, simple past tense dan simple present. Kita lihat di sini contohnya. Di sini regular nouns of plural inflectional. Nah, di sini ada nanti dalam bentuk jamak, itu kata benda yang tadi jelas bahwa hanya merubah bentuk katanya saja yang terrefleksi, tapi tidak merubah makna. Oke, kita lihat di sini contohnya, dalam bentuk jamak katanya. Nah, ini students. Nah, ini dalam bentuk plural. Kemudian berubah menjadi dalam bentuk jamak, hanya ditambahkan s, ending of the s here. Nah, di sini tetap kata dasarnya, the basic word is student. Just give the ending of s here, students, Nah, seperti yang lain juga banyak, misalnya kid, menjadi kids. Nah, kemudian ada yang diakhiri dengan es, the ending of es, buzz, to become buzzes, yaitu akhiran es. It means that plurality. Nah, ini maksudnya jamak. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan tadi yang disebut katanya predictable rules. Nah, ini katanya ada aturan-aturan yang dapat ditebak, di sini dengan menambahkan s dan is. Tetapi ada juga di sini selain regular, kita lihat di sini ada yang disebut dengan
Ini yang unpredictable, yang tidak bisa ditebak, dan ini memang sudah ada aturan bakunya, ya. There is a standard rule for singular and plural in English. Take for example, child. Yeah, this is the basic word child and nouns to become children. Yeah, this is the ending of child, children, R-E-N. Yeah, this is not the ending, but this is, we call it irregular nouns. Nah, itu ada kata benda yang tidak beraturan tapi jamak, ya. Nah, di sini tidak merubah bentuk katanya, ya, hanya menambahkan saja dari child menjadi children, ya, hanya merubah, ya, di sini merubah bentuk, ya, kan merubah artinya tidak, ya, di sini. Jadi ada food to become feet. Nah, itu ada vowel change, ini perubahan bentuk katanya dari vowel untuk bentuk jamak, ya. This is the example of inflectional morpheme with a simple present plurals, ya. Nah, itu dalam bentuk plurals itu ada yang irregular and irregular plural here, as we see that there are many kind of irregular plural, ya, plural, irregular plural, like take one goose, geese, yaitu untuk angsa atau soang, ya. Banyak sekali yang ini harus kita pahami. Woman, women, nah itu ya irregular verbs, irregular, ya, nouns. Well, this is the example of simple present about the inflectional morphemes. Okay, next for the next example about the past tense, simple past tense. Okay, simple past tense is usually, the change word form is about the regular past tense, and participle, both present participle and past participle. Nah, itu berubah, ya, dalam bentuk, kalau di sini kita lihat dalam bentuk verb pertama, ya, verb here, ya, ending with the to become past tense, ya. This is regular verb, ya. Oke, ending the, nah itu hanya merubah bentuk katanya, but it has the same meaning, maknanya sama. Hurt, ya, become, ya, to become hurt, ya, here to become hurt. Okay, ending with t. Both past tense and past participle. Nah, kalau dalam bentuk ketiga, untuk past participle atau participle, dalam bentuk, ya, itu sama di sini peraturan di atau the, ya. Nah, berikutnya ada yang menggunakan akhiran id, ya, seperti talk. Nah, itu kata dasarnya verbnya untuk pertama talk, to become past, ya, dia tambahkan akhiran id, ya, untuk morfemnya, ya, disebut dengan inflectional morpheme ini id-nya. Jadi talked. Nah, ada juga yang, nah ini, ya, bentuk semi vowel, y. Take for example study, okay, study, ya, oke, dalam bentuk study. Nah, itu the end of the word, ya, I-E-D, ya, and then Y, ya, to become I, ya. Di sini kalau bentuk regular, nah ini berubah, ya, bentuk Y itu berubah menjadi I, ya, dengan tambah akhiran ed, ya, menjadi studied, ya. Oke, both simple past tense, ya, and participle, present participle or past participle, ya. Oke, this is the end of the letters that has changed, ya, both d and ed here, ya. So it calls, ya, it called inflectional morpheme. Well,
Okay, I think that you can understand what is the explanations here. We make a summary or we may make conclusions that inversional morpheme just change the word form, not change the meaning. Well, both simple present or past tense, past participle, for the regular word, they just change the word form and not the meaning. I think that you can understand my simplified explanation. Well, we continue to the derivational morpheme. Okay, derivational morpheme. What is derivational morpheme? Okay, we see that. What is derivational morpheme here? Derivational morpheme is form new words. Nah, kalau tadi tidak, hanya berubah, bentuk katanya, tapi tidak membentuk kata yang baru, hanya ada perubahan saja. Nah, kalau di sini form new words, ini merubah bentuk kata yang baru, by changing the meaning of the base to which they are attached. Nah, itu yang dirubah itu makna dasar dari kata tersebut, kemudian digabungkan dengan bisa di sini dengan affixation dalam bentuk afiksasi, imbuhan. Dalam bahasa Inggris itu ada prefix and suffix. In English there is no infix. Jadi dalam bahasa Inggris hanya dikenal awalan dan akhiran, tidak dikenal dengan adanya sisi depan. Walaupun there are many linguists that have contradiction about the terminology, about infix itself. Okay, we continue to this. Sini just changing the meaning. Okay, take for example. Okay. Take for example, the adjective word kind, this is adjective, and then change the new word form. Nah, itu berubah lagi menjadi kata yang baru. Kalau dari sini kata sifat kind, nah ini berubah menjadi maknanya itu berbeda. Kalau di sini kind by ditambahkan awalan atau prefix on plus kind, menjadi unkind. Nah, it means that adjective still adjective, but they have different meaning. Kalau di sini kind itu adalah baik, kalau di sini lawannya tidak baik. Both are adjective, but with opposite meaning. Kedua-duanya sama itu dalam bentuk adjektif, tapi maknanya berbeda. Nah, itu yang disebut dengan derivational morpheme. Oke, kita lihat di sini ada, nah dalam bentuk verb, obey, mematuhi. vs disobey. Nah, itu ada awalan dis, maknanya ini negatif, tambah obey. Jadi sini kalau di sini mematuhi, kalau yang ini disobey itu tidak mematuhi. Both are verbs but with opposite meaning. Nah, itu Jadi bisa merubah arti makna. Ini change the word form into a new word and change the meaning. Nah, itu kalau derivational itu bentuknya berubah, maknanya juga itu berubah. Oke. Kemudian ada yang merubah dalam bentuk word class, kelompok kelas kata. Misalnya dari kata benda nanti bisa berubah menjadi kata kerja atau kata keterangan. Itu ada dua di sini, dua bentuk dari derivational morpheme. Kemudian by changing the word class that base belong, take for example. Nah, ini the addition, ada penambahan tadi
ly to the adjective. Nah, itu dari kata sifat itu menjadi nanti kata keterangan. Nah, jadi ditambahkan akhiran ya atau suffix ya, ly. Oke, take for the kind and simple produce the adverb. Nah, contohnya di sini ada tadi kind tuh menjadi artinya, meaningnya, kata sifatnya. Adjektifnya it means that ya, itu baik ya. And then add to ly, tambah akhiran ly to become adverb ya. This is kindly ya, itu menjadi ya dengan baiknya. Nah, jadi adverb keterangan. Nah, ini merubah kelompok kelas kata, change the word phrases. And then berikutnya ada simple, dari kata simple ya ini. Nah, ditambah ly as a rule it is ya. Nah, ini not simple ya, contohnya simply ya, sederhana, simply dari kata simple menjadi simply ya. Kata kerja simple, it's very simple ya, adjektif menjadi I will make a simplify ya, itu menjadi kata keterangan ya. Oke, berikutnya di sini as a rules, nah itu aturannya itu ya. It is possible to derive an adverb. Nah, bisa diambil katanya dari kata ly itu adverb dengan menambah akhiran katanya ly itu menjadi bisa jadi dasar untuk kata sifat ya. Nah, itu tadi dari keterangan, dari kata sifat ya, bisa berubah bentuk katanya. Contohnya di sini kita lihat di sini ya. Nah, tadi ya, adjektif ya, dan di sini dari this is polite ya, impolite. Nah, ini kata sifat yang berubah arti makna. Kalau dalam bentuk kata kerja, misalnya di sini ada claim, saya mengklaim, jadi disclaim ya, dalam bentuk ini kata kerja ya, dalam bentuk negatif di sini ya. Oke. Kita lihat lagi di sini contohnya. Nah, ini ya, yang merubah kelas kata ya. Kalau tadi itu dalam bentuk adjektif, nah di sini merubah katanya kelas kata ya. Ada kata polite. Nah, itu ya. Ini basic wordnya, dasarnya polite, ditambah bisa di sini akhiran nes ya, nes ya, akhiran nes. Atau the ending of ness, polite to become politeness. Nah, di sini it changes the word phrases. This is the adjective and this is the noun. Adjective to become noun. Okay. And then this is a verb to become noun. Coba lihat di sini claimed. Ya, this is a verb. And then claimer. Ya, adding er to become noun. Okay, from this explanation, I think that you can understand about the derivational morpheme. The derivational morpheme, there are two explanations. The first, is make a new word form, and both of them change a meaning. Nah, di sini berarti bisa membentuk kata yang baru ya, dan merubah makna kata tersebut. Jadi bentuk dan maknanya berubah. Tadi contohnya kind itu dalam kata sifat menjadi kindness atau kindly. Nah, itu berubah ya dari bentuk dan maknanya. Kalau kind baik, kindness ya kebaikan, nah itu berubah kindly dengan baiknya. Itu contohnya. Oke. Yang kedua, changing the word class, merubah kelompok kelas kata. Tadi ada yang dari kata sifat menjadi kata benda. Kata benda bisa menjadi kata kerja atau kata terbalik ya, kata kebalikannya, misalnya kata sifat bisa menjadi kata keterangan ya, atau bisa juga misalnya untuk kata kerja menjadi kata benda. Nah, di sini jadi merubah bentuk kelas kata.
Oke, nah ini bisa dipahami sampai di sini. I think that we make a conclusion that what is the difference of inflectional and derivational morpheme. Yeah, we make summary that inflectional morpheme just change the word form and it doesn't change the meaning. Derivational morphemes change the word form and change the meaning. Nah, jadi ini ada perbedaan yang jelas antara inflectional and derivational morpheme. I hope that you understand my specific explanation about inflectional and derivational morpheme. I hope all of you can understand. You can watch my video, my lesson, and then you can take and you can mix into the other forms of a lesson of material as far as it is full knowledge and science. It's very nice for me because we have to share the well, I think that you have understood the simple explanation about inflectional and derivational morphemes. Okay, I think it is very clear about the example from the essence of linguistics that's given specific explanation, specific discussion about inflectional and derivational morpheme. Well, I think that's all for today. Thank you very much for joining my class. See you for the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.